Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami Majelis Asy'arif. Dan kali ini kami akan menyajikan tentang 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menghebohkan dunia sains. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wahid. Ada beberapa peninggalan para nabi dan rasul yang kerap menjadi pusat perhatian, walaupun diketahui ruang lingkup dakwah mereka berada di Jazirah Arab dan sekitarnya. Namun peninggalan mereka kini telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Nabi dan Rasul merupakan makhluk paling mulia di muka bumi yang mempunyai tujuan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyampaikan dan meneruskan wahyu kepada umat manusia. Pada zaman dahulu, jumlah nabi dan rasul sangat banyak sehingga hanya 25 nabi yang dikenal umat Islam, dan kisah-kisah mereka diabadikan dalam Al-Quran. Menariknya, walaupun sudah hidup ribuan tahun yang lalu, jejak peninggalan mereka masih dapat dilihat sampai saat ini dan tersebar di berbagai negara muslim dunia. Tidak jarang dengan melihat peninggalan para nabi dan rasul membuat gempar dunia sains. Nah, berikut ulasan tentang peninggalan nabi dan rasul secara detail. Yang pertama, gamis Nabi Muhammad SAW. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih bisa dilihat sampai saat ini adalah baju gamis. Sepotong kain Rasulullah ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hilkay Syarif, Istanbul, Turki pada bulan Ramadan ketika kekhalifahan Islam berkuasa. Mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada tahun 1517. Beberapa peninggalan Rasulullah dibawa oleh khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintah Utsmani menyimpannya. Kemudian usai kekhalifahan Utsmani bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpannya di Istana Takfafi. Selain dari Arab Saudi, peninggalan Nabi ini juga berasal dari Kairo, Mesir. Ada beberapa hadis yang menyatakan Rasulullah suka memakai gamis, dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis atau jubah. Hadis lain, hadis riwayat Abu Dawud An-Nasa'i At-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Hakim dan Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimakumullah, mengatakan sesungguhnya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah gamis, karena gamis lebih menutup badan dibandingkan sarung dan lidah. Kain bagian atas di masa Rasulullah SAW, para lelaki kadangkala memakai sarung dan lidah. Kain yang diselempangkan di bagian atas tubuh, kadangkala mereka memakai gamis. Nabi SAW suka memakai gamis karena gamis lebih tertutup. Cukup dengan satu pakaian yang bisa sekali pakai itu lebih mudah dibandingkan memakai sarung terlebih dahulu. Kemudian berikutnya memakai lidah. Namun jika engkau berada di negeri yang kebiasaannya memakai sarung dan lidah, tidaklah mengapa memakai pakaian seperti mereka, seperti yang dipakai kaum muslim setempat. Syekh Abdul Muhsin Al-Albad hafizallah mengatakan gamis adalah yang dipakai menutupi seluruh tubuh. Tubuh tertutup
seluruhnya kecuali kepala dan leher, serta telapak tangan dan telapak kaki, juga tertutup mata kaki. Ada lubang untuk menampakkan kepala dan dua lengan, dan adalah pakaian yang terbagus dan terbaik karena lebih sempurna dalam menutup tubuh dibandingkan yang lainnya. Berbeda dengan sarung yang kadangkala bisa terlepas dan mengakibatkan tersingkapnya aurat. Sedangkan gamis disanggah dua bahu, jadi tidak mungkin terjatuh seperti keadaan menggunakan sarung. Terdapat larangan dalam berhaji menggunakan gamis, surban, dan celana. Adapun bagi selain jemaah haji dan umrah, gamis adalah pakaian terbaik karena lebih sempurna dalam menutup tubuh dan jauh dari tersingkapnya aurat. Yang kedua, telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian Sidratul Muntaha ke langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Pada perjalanan tersebut diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki tersebut disimpan di Istana Tahfafi dan satu lagi di komplek Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah, kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi dipercaya pada kelompok Asyaibah atau Bani Syaibah untuk menyimpannya. Kunci tersebut mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau yang dibordir berwarna emas. Kini kunci tersebut disimpan di Istana Tahfafi di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle of Holy Relics. Yang keempat, Istana Nabi Daud alaihissalam. Seorang arkeolog yang berasal dari Hebrew University Yerusalem, Israel, mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan dua bangunan besar yang sudah pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan ini adalah istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang sudah diceritakan dalam sejumlah kitab suci seperti Al-Quran dan Al-Kitab. Dan kisah Nabi Daud alaihissalam sendiri, beliau berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, sebuah prajurit yang mempunyai tubuh besar. Bila disamakan dengan tubuh manusia, tubuhnya 4 kali lebih besar. Kisah tersebut membuatkan penelitian tentang kerajaan dari Nabi Daud alaihissalam. Yang kelima, tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Fir'aun yang akan membunuhnya. Dengan sebuah tongkat kayu ketika terletak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT memakai mukjizatnya, yaitu tongkat air Laut Merah. Dengan tongkat itu akhirnya laut terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Kini peninggalan Nabi Musa tersebut diyakini berada di sebuah kotak diberi nama The Ark of the Covenant dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kotak emas milik Fir'aun. Yang keenam, tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam.
Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah tabut perjanjian Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhasil kabur dari kejaran bala tentara Fir'aun, beliau dikatakan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang ahli yang bernama Runwiyah yang mengatakan dirinya sudah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam yang berada di gua Yeremia, Israel. Hal ini sejalan dengan penemuan yang diperkirakan berhubungan dengan kerajaan Fir'aun di masa lalu. Yang ketujuh, Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu seorang rasul yang diutus berdakwah kepada kaumnya. Yang mengesankan kisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh dan seluruh umatnya menaiki kapal tersebut untuk menghindari banjir besar. Sebab banjir tersebut kemudian menenggelamkan kaumnya termasuk anak dan istrinya. Peninggalan Nabi ini ditemukan di Gunung Agri atau Ararat di Artebak. Ini ditemukan oleh kelompok Noah Administris Internasional dari Cina. Bangkai kapal ini ditemukan di ketinggian mencapai 3.900 meter. Yang kedelapan, pedang Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya diketahui bahwa Nabi Muhammad mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda pula. Salah satu peninggalan Nabi ini dijuluki sebagai Al-Maktur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Maktur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala emas. Kini pedang tersebut disimpan di istana Tofkafi. Yang kesembilan, mangkok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kesederhanaannya, tidak hanya dalam makanan tapi juga perlengkapan. Walaupun jadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan Nabi yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di Masjid Head of Chenya, Rusia. Yang ke-10, kereta kuda Fir'aun. Seorang peneliti yang bernama Ron White adalah penemu bangkai kereta Fir'aun yang berada di Laut Merah bagian Webah. Benda ini berbentuk roda kereta Fir'aun, beberapa tulang manusia dan kuda yang diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Diperkirakan bahwa kereta tersebut sudah mencapai 3.500 tahun. Nah, itulah 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia sains. Semoga dari apa yang Majelis Asy'ariyah sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan dukung channel ini. Kami doakan semoga kalian sehat, terus lancar, dan rezekinya lancar. Dan dimanapun kalian berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah menonton, yuk dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari channel Majelis Asy'ariyah. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.